Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam guys. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Oke, bersama kami di di channel pada sesi PPA series. Pada video kali ini kita akan coba melanjutkan pembahasan kita mengenai preposisi kategoris. Jika kalian belum menonton video mengenai preposisi kategoris bagian pertama, ya silakan tonton terlebih dahulu sebelum melihat video ini guys ya. Oke. Nah, kita mulai pembahasannya ya. Oke. Nah, kita review sedikit mengenai pembahasan kita di video yang lalu ya. Nah, di sini. Oke, semua dosen melakukan penelitian. Oke, kemarin di preposisi kategoris ya, kita punya rumus itu kan adalah CQ ya ditambah dengan S ditambah K ditambah P ya. Oke, maka di sini kita dapatkan yang menjadi S-nya, subjeknya adalah dosen, ya, sedangkan predikatnya adalah melakukan penelitian, ya. Oke, nah karena di depan kata dosen ini ada semua, maka ini menjadi subjek yang umum, ya. Oke, lalu di sini predikat, karena di sini tidak ada kata tidak, berarti ini kan kopulanya positif. Karena kopulanya positif, maka predikatnya adalah predikat khusus. Oke. Nah, ini pengulangan saja dari video yang lalu ya guys ya. Oke. Nah, lalu berikutnya, kalau dia katakan sebagian makhluk hidup dapat hidup di dalam air, maka kita lihat di sini ya yang menjadi subjeknya adalah makhluk hidup. Oke, ini adalah subjek. Dapat hidup di dalam air ini adalah predikat. Oke, karena di depan kata makhluk hidup ada sebagian, maka ini menjadi subjek yang khusus. Ya, lalu predikat sama ini tidak ada kata tidak, maka ini kopula yang positif, maka ini menjadi apa? Predikat yang khusus. Oke guys, nah kemampuan ini harus kalian pahami karena ini sangat menentukan kita dalam melakukan penarikan kesimpulan ya. Oke, nah ini kembali kita review kemarin ya di video yang lalu kita sudah belajar mengenai konversi dan oversi. Ya, kira-kira rumusnya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat ya bagaimana penarikan kesimpulan tidak langsung. Oke, di bagian kedua ini kita akan mempelajari mengenai penarikan kesimpulan tidak langsung mempergunakan metode silogisme. Ingat guys, kesimpulan tidak boleh lebih umum dari premisnya ya. Oke, nah bagaimana cara kita menyelesaikan penarikan kesimpulan mempergunakan silogisme? Oke, kita punya beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah cari trom. Trom ini bisa berupa subjek, bisa berupa predikat yang sama dari dua premis. Nah, karena kita mencari, maka ada dua kemungkinan. Bisa ada, bisa tidak ada. Nah, kalau ada, lihat dulu. Salah satunya harus umum. Nah, kalau salah satunya umum, maka bisa dicoret. Lalu kita tinggal gabungkan sisanya. Tetapi kalau keduanya khusus, maka tidak dapat disimpulkan. Sedangkan kalau tidak ada yang sama, maka kesimpulannya tidak dapat disimpulkan. Oke guys, nah lalu berikutnya kita lihat dari quantifier. Ya, kalau semua ketemu dengan semua, maka kesimpulannya semua. Di beberapa soal mungkin jawabannya tidak semua, ya karena dia harus dikonversi sehingga menjadi sebagian. Oke, lalu semua ditambah sebagian, hasilnya adalah sebagian. Nah, sedangkan sebagian bertemu dengan sebagian, maka tidak dapat disimpulkan. Oke, itu untuk quantifier. Lalu untuk subjek, subjek itu berasal dari sisa bagian khusus yang dicoret. Lalu untuk bagian kopula, kopula positif ketemu positif, hasilnya adalah positif, positif ketemu negatif, hasilnya adalah negatif, negatif ditambah negatif, maka tidak dapat disimpulkan, guys. Oke, terakhir untuk predikatnya. Untuk predikat, maaf itu untuk predikat ya. Oke, predikat ya, ini harusnya untuk predikat. Oke, untuk predikat ya, untuk predikat ya, itu berasal dari sisa bagian umum yang dicoret. Oke guys. Nah, untuk lebih mudah memahami langkah-langkah ini,
Kita coba simak contoh-contoh soalnya ya. Oke guys, kita lihat contoh yang pertama. Kendaraan roda 3 dilarang masuk jalan tol. Lalu, sementara becak beroda 4. Kalau kita perhatikan dari soal ini guys, pertama dia ngomongin tentang roda 3. Sedangkan di sini ngomongin tentang roda 4. Nyambung nggak guys antara roda 3 sama roda 4? Ya nggak nyambung. Maka apa? Subjeknya atau apa? Kita buat ya, termnya ya. Maka term tidak ada yang sama ya. Tidak ada yang sama. Oke, karena tidak ada yang sama, maka apa? Tidak dapat disimpulkan ya. Oke, tidak dapat disimpulkan. Maka jawaban kita adalah dodol. Oke, nah karena nggak nyambung. Satu ngomongin tentang roda 3, satu ngomongin tentang roda 4. Oke guys. Nah, berikutnya. Soal yang kedua. Rahman berbadan tegap. Semua prajurit berbadan tegap. Manakah kesimpulan yang benar dari pernyataan di atas? Oke, kalau kita perhatikan di sini guys, ya ada nggak term atau kata-kata yang sama? Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada berbadan tegap, ya. Oke, ini pun berbadan tegap. Oke. Nah, sekarang boleh kita coret nggak? Tunggu dulu. Kita lihat, ini kan letaknya di belakang, berarti dia predikat. Ada nggak kata tidak di sini? Tidak ada, maka ini adalah subjek yang khusus, ya, karena kopulanya positif. Nah, di sini juga letaknya di belakang, berarti dia adalah predikat. Juga tidak ada kata tidak, maka ini juga apa? Khusus. Nah, tadi kita katakan kalau keduanya khusus, maka apa? Tidak dapat disimpulkan, ya. Tidak dapat disimpulkan. Nah, tapi jawabannya ada nggak ya tidak dapat disimpulkan? Ternyata tidak ada. Nah, kalau tidak dapat disimpulkan, tidak ada di option ya, ini ternyata tidak ada di option. Kalau tidak ada di option, ya, maka salah satu caranya cari kata ya, cari kata mungkin, ya, cari kata mungkin. Ya, boleh juga Pak, bisa jadi ya, bisa jadi atau apa? Boleh juga Pak, belum tentu ya. Belum tentu. Nah, kalau ada kata ini, maka boleh itu yang kita jadikan jawaban. Karena di sini dia bilang Rahman belum tentu seorang prajurit, maka inilah menjadi pilihan kita. Ya, jadi kalau ini kan harus jawabannya tidak dapat disimpulkan. Tapi karena dalam pilihan itu tidak ada, maka salah satu alternatif yang bisa kita pergunakan adalah mencari kata belum tentu di dalam soal, di dalam jawaban. Oke guys? Nah, kita lihat soal yang ketiga guys. Nah, soal yang ketiga ya, soal STAN tahun 2016. Semua artikel lebih dari 4 halaman. Semua yang lebih dari 4 halaman adalah referensi. Oke guys, kalau kita perhatikan di sini, ada nggak yang sama? Oke, ternyata kalau kita perhatikan di sini guys, ada yang sama, ya, yaitu apa? Yang lebih dari 4 halaman, ya, di sini pun ada, ya, lebih dari 4 halaman. Nah, ini posisinya di mana guys? Karena posisinya di belakang, berarti predikat. Ada nggak kata tidak? Tidak ada, maka ini adalah predikat yang khusus. Oke. Kalau yang di sini, karena dia berada di depan, maka ini posisinya adalah subjek. Karena diawali oleh kata semua, maka ini subjek yang umum. Nah, karena salah satunya adalah umum, maka ini tinggal kita coret. Maka tinggal kita gabungkan. Karena di sini dia bilang semua-semua, maka jawaban kita adalah semua. Oke, semua, lalu karena ini khusus, maka ini yang kita ambil sebagai subjeknya. Ya kan? Tadi subjek adalah sisa dari bagian khusus yang dicoret. Karena ini khusus, maka sisanya kan ini. Berarti apa? Berarti semua artikel adalah referensi, ya. Adalah referensi. Nah, kalau kita lihat ini, ada nggak di option? Semua artikel adalah referensi, ada ya, maka jawaban kita adalah C. Oke, nah kita lihat soal selanjutnya. Semua santri pandai berceramah. Beberapa penduduk kampung A adalah santri. Oke guys, ada yang sama dari dua premis ini? Oke, di sini ada kata santri,
Ya, di sini pun juga ada kata santri. Nah, sekarang kita lihat, boleh nggak dia dicoret? Oke, karena ini santri di depan berarti menjadi subjek. Karena diawali oleh kata semua berarti ini umum. Oke guys, ini adalah predikat. Karena dia tidak ada kata tidak, maka ini khusus. Ya kan? Oke, karena ada umumnya tinggal kita coret. Yuk, sekarang tinggal kita gabungkan. Karena dia bilang semua beberapa, maka jawaban kita adalah beberapa. Nah, beberapa, mana yang menjadi subjek? Bagian khusus yang bersisa. Berarti ini. Berarti beberapa penduduk kampung A, ya, penduduk kampung A, oke, pandai berceramah. Ya, pandai berceramah. Nah, maka jawaban kita mana guys? Beberapa penduduk kampung A pandai berceramah. Beberapa penduduk kampung A pandai berceramah. Berarti jawaban kita adalah si A. Oke, nah selanjutnya kita lihat soal selanjutnya. Beberapa siswa sekolah A berprestasi di tingkat nasional. Semua siswa yang berprestasi di tingkat nasional lulus masuk PTN tanpa seleksi. Oke guys, ada nggak yang sama? Oke, kita lihat di sini. Di sini ada kata siswa sekolah A berprestasi di tingkat nasional. Semua siswa yang berprestasi di tingkat nasional berarti berprestasi di tingkat nasional yang sama guys ya. Berprestasi di tingkat nasional. Ya, ini pun ada ya. Siswa yang berprestasi di tingkat nasional kan gitu ya. Oke, ini dia berarti ya. Nah, ini berada di belakang guys ya, berarti ini adalah predikat. Karena tidak ada kata tidak, berarti ini khusus. Nah, ini karena di depan maka menjadi subjek, diawali oleh semua berarti umum. Oke guys, karena ada umumnya boleh kita coret. Nah, kita gabungkan saja langsung berarti apa? Beberapa siswa lulus masuk PTN tanpa seleksi ya. Berarti kesimpulannya adalah beberapa siswa sekolah A, nah ya, sekolah A lulus lulus masuk PTN ya tanpa seleksi. Nah, ada nggak jawabannya ya? Ada nggak jawabannya ya? Oke, beberapa siswa sekolah A lulus masuk PTN tanpa seleksi. Ada guys ya? Maka jawaban kita adalah si A. Oke guys, bagaimana? Kita lanjut ya. Nah, di sini semua ilmuwan suka membaca buku. Beberapa pejabat tidak membaca buku. Oke guys, ada yang sama? Oke, karena di sini ada membaca buku, ya, di sini pun apa? Ada membaca buku. Sebenarnya ini suka membaca buku guys ya kalau kita eh, luaskan ya. Ini kan sebenarnya apa? Suka membaca buku ya. Ini kan sebenarnya kalau kita panjangkan beberapa pejabat tidak suka membaca buku ya. Berarti ini apa? Membaca buku juga. Oke. Nah, sama ya. Nah, ini di belakang berarti predikat tidak ada sesuatu, tidak ada kata tidak, maka ini adalah khusus. Nah, ini juga berada di belakang, berarti predikat, tapi ada kata tidak nih, berarti kan kopulanya negatif. Karena kopulanya negatif, maka apa? Ini umum, kan gitu. Maka karena salah satunya umum, maka boleh dicoret. Oke, berarti dia harus punya apa? Harus negatif ya. Oke, harus ada negatifnya. Mana yang ada kata negatif ya? Oke, berarti bisa ini ya. Oke, nah yang bersisa kan ilmuwan sama pejabat, ada kata tidak, maka ini pasti tidak mungkin. Ya, ini tidak mungkin. Oke, karena bukunya udah dicoret, membaca bukunya udah dicoret. Ini beberapa pejabat suka membaca dan ini berarti salah ya, maka jawaban kita adalah si A. Beberapa pejabat bukanlah ilmuwan ya, yang bersisa ilmuwan, pejabat dengan tidak ya. Beberapa pejabat bukanlah ilmuwan. Oke guys, nah sekarang kita lihat soal selanjutnya. Nah, tidak ada sekolah favorit yang tidak memberikan les pada siswanya. Beberapa sekolah di Bali adalah sekolah favorit. Nah, karena di sini ya dia menggunakan kata tidak ada, maka di sini harus di off versi dulu, guys. Nah, kalau ini kita off versi, berarti kan tidak ada ini berubah menjadi semua. Ya, sedangkan kata tidak di sini dicoret.
maka menjadi semua sekolah favorit memberikan les pada siswanya. Oke, ada nggak yang sama di sini, guys? Oke, ternyata di sini ada sekolah favorit, di sini pun ada sekolah favorit. Oke, karena ini berada di depan, berarti subjek diawali oleh semua, berarti ini umum. Oke, ini letaknya di belakang, berarti predikat, tidak ada kata tidak, maka ini khusus. Nah, karena salah satunya umum, berarti boleh dicoret. Maka kesimpulan kita, semua beberapa, maka jawabannya adalah beberapa, berarti beberapa, karena ini khusus, berarti ini subjek. Beberapa sekolah di Bali, ya, beberapa sekolah di Bali, apa ini? Memberikan les, ya, memberikan les pada siswanya. Oke, ada nggak jawabannya ya? Beberapa sekolah di Bali memberikan les pada siswanya. Ada ya? Berarti jawabannya apa? Dodol. Oke, nah selanjutnya. Beberapa pengangguran berbadan kurus. Tidak seorang pun yang berbadan kurus adalah vegetarian. Oke, sama seperti tadi guys, di sini dia bilang tidak seorang pun, berarti tidak ada ya. Berarti ini harus dioversi menjadi semua. Oke, berarti karena ini kopulanya positif, maka tambahi kata apa? Tidak. Maka kalimatnya jadi apa? Semua yang berbadan kurus tidak vegetarian. Oke, ada nggak yang sama ya? Nah, ternyata di sini ada ngomongin tentang berbadan kurus, di sini pun ngomongin tentang berbadan kurus. Di sini di belakang berarti predikat, tidak ada kata tidak, berarti khusus. Nah, ini berarti subjek, karena diawali semua, berarti ini umum. Oke guys, boleh kita coret ya. Nah, berarti yang bersisa adalah pengangguran, tidak vegetarian. Berarti berapa? Berarti jadi apa? Beberapa pengangguran, bukan vegetarian. Maka jawabannya apa? A. Oke guys. Nah, kita lihat soal selanjutnya guys. Nah, di sini. Tidak ada pengusaha yang tidak kaya, sementara orang yang kaya adalah orang yang ulet. Oke, berarti ini kita versi lagi, tidak ada, berarti menjadi semua, ya, yang tidak dicoret. Berarti semua pengusaha kaya. Lalu, sementara orang yang kaya adalah orang yang ulet. Oke, berarti di sini ada yang sama guys ya, orang yang kaya. Oke, di sini orang yang kaya. Nah, kita lihat di sini, ini di belakang. Oke, karena tidaknya sudah dicoret, maka ini kan jadi khusus. Nah, lalu di sini jadi subjek ya, karena dia bilang sementara atau sebagian, berarti ini khusus. Nah, boleh nggak dicoret guys? Tidak boleh, karena keduanya khusus, maka ini apa? Tidak dapat disimpulkan ya. Tidak dapat disimpulkan. Nah, ada nggak pilihannya di jawaban? Ternyata tidak ada. Nah, kalau tidak ada di jawaban, ya tidak ada di option. Oke, tidak ada di option. Nah, bagaimana kalau tidak ada di option? Tadi kan contoh kita di awal, kita cari kata belum tentu atau mungkin. Ternyata juga tidak ada. Nah, kalau tidak ada, maka yang kita lakukan apa? Adalah konversi premis 1. Ada nggak? Coba kita konversi premis pertama jadi apa? Berarti kalau kita konversi premis pertama, maka jadi sebagian orang kaya, ya sebagian orang kaya adalah pengusaha. Adalah pengusaha. Ada nggak di jawaban? Ya, ternyata tidak ada guys ya, maka salah. Maka kita buat cara yang kedua adalah konversi ya. Konversi premis kedua, oke. Premis kedua, maka jadi siapa? Maka ini jadi sebagian ya, sebagian orang yang ulet ya adalah apa ini? Adalah orang kaya ya, adalah orang kaya. Oke, maka jawaban kita ada nggak? Sementara orang yang ulet adalah orang kaya. Ada ya, maka jawaban kita adalah D. Oke, nah selanjutnya kita lihat di sini. Semua tanaman di kebun Paul adalah tanaman obat. Sebagian tanaman di kebun Paul adalah tanaman sayur. Oke, kita lihat ada nggak yang sama? Di sini ada yang sama guys ya. Tanaman di kebun Paul, tanaman di kebun Paul. Oke, ini sebagai subjek ya karena diawali oleh semua berarti ini umum. Ya, ini sebagian berarti subjek yang khusus.
Oke, ini boleh kita coret ya. Oke, kalau seandainya kita coret, maka jawabannya apa? Jawabannya adalah sebagian, berarti yang ini ya, sebagian tanaman sayur, ya, tanaman sayur adalah tanaman obat. Oke, adalah tanaman obat. Oke. Atau boleh juga dibalik ya, sebagian tanaman obat adalah tanaman sayur. Ada enggak? Nah, ternyata jawabannya tidak ada. Nah, kalau tidak ada jawabannya, maka kita pergunakan yang namanya critical reasoning ya, atau mempergunakan logika umum. Nah, berarti kan di sini kalau kita perhatikan ya, kita lihat jawabannya. Semua tanaman sayur yang bukan tanaman di kebun Paul, ngapain kita urusi? Berarti salah. Ya, kita kan cerita tentang tanaman di kebun Paul. Kalau bukan tanaman di kebun Paul, nggak perlu kita urus. Semua tanaman di kebun Paul yang bukan tanaman obat adalah tanaman sayur. Bagaimana? Oke, semua tanaman sayur di kebun Paul adalah tanaman obat. Semua tanaman obat yang bukan tanaman, ini berarti salah juga ya, ngapain kita urusi. Lalu semua tanaman di kebun Paul yang bukan tanaman sayur, bukan tanaman obat. Jelas salah, karena semua tanaman adalah obat ya, maka ini salah. Oke, maka dari kedua ini mana ya jawabannya ya? Nah, ini yang pasti kan tanaman obat. Ya, sedangkan tanaman sayur belum tentu karena diawali oleh kata sebagian. Berarti semua tanaman sayur di kebun Paul adalah tanaman obat karena tanaman obat ini pasti ya. Maka jawaban kita adalah C. Oke guys. Nah ya, ini dulu video kita kali ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.